Perkenalkan, nama aku Yogi Veronica, biasa dipanggil Yofi sih. Jadi di sini aku mau sharing sama kalian, mau cerita bener-bener true story aku yang bener-bener aku alamin, nggak dibuat-buat apapun, nggak disetting apalagi. Jadi terserah kalian mau percaya apa enggak, kan setiap orang beda-beda kan. Jadi di sini aku mau cerita tentang true story aku yang horor, bener-bener aku ngalamin itu. Jadi dulu sekitar tahun 2000 2016 gitu kan, aku waktu itu kuliah di salah satu univ di Surabaya. Nah, aku di sana itu aku asli orang Sidoarjo kan. Surabaya sama Sidoarjo kan deket gitu. Tapi itu Surabaya Pucuk, deket deket apa namanya, Kenjeran sana. Jadi lumayan jauh dari Sidoarjo. Akhirnya aku kos. Sebelum aku kos di situ, aku kos di tempat lain kan. Terus teman aku ngajak buat kos di situ karena tempatnya bagus, karena emang bagus sih, kayak bangunan baru gitu, lantai 2 dan gede banget, ada parkiran motor mobil gitulah. Akhirnya aku pindah ke situ kan. Nah, aku pindah ke situ tuh, ada sekitar di kos itu ada 10 kamar, dan tapi kelihatan sepi banget karena yang di situ tuh ada dua lagi temen aku, 3 orang sama aku kan. Nah, di situ ada satu lagi itu jarang banget pulang, dan satu lagi itu ada di tempat sih, sering-sering di tempat, cuma kadang, tapi dia nggak pernah komunikasi sama kita, sama aku sama teman aku, karena kayak beda beda gini loh, kayak tempatnya kan lantai 2. Nah, di bagian kanan sama di kubu kiri gini. Nah, aku di bagian sini nih, kubu kiri kan, kubu kanan kan. Kemudian, nah di kubu kanan ini udah kamarnya udah penuh. Nah, di kubu kiri ini apa, kamarnya cuma satu orang yang nempatin, dan satu kamar ada 2 orang. Nah, di situ ada kamar yang deket deket kamar mandi yang pojok itu, katanya temen aku di situ tuh sebenarnya ada orangnya, tapi aku nggak pernah lihat sama sekali. Katanya dia nggak pernah pulang, nggak pernah ke kos, nggak tahu kenapa. Kemudian, tapi barang-barangnya dia masih ada di situ gitu kan. Kemudian ya udah, aku nggak pikiran apa-apa di situ kan, nggak pikiran apa-apa sama sekali. Ini aku pindah ke situ, dan malam pertama malam pertama iya, pertama kali aku tidur di situ malamnya itu kan, aku biasanya tidur matiin lampu kan. Nah, pas tidur sekitar jam 12, kalau nggak jam 1 gitu, ada yang ngetok ada yang ngetok kamar aku. Aku kayak setengah sadar nggak sadar gitu kan, tapi ya agak takut sih. Tapi aku bodo amat, akhirnya aku nggak terlalu kayak takut, aku lari itu enggak. Jadi cuma lampu aku nyalain, terus aku tidur lagi, bodo amat. Dan aku di situ nggak cerita sama temen aku. Aku kasihan sama temen aku, kalau misalnya dia takut gitu, kasihan kan. Ya udah, akhirnya aku sendiri kan di situ. Akhirnya suatu saat, jarak seminggu apa 2 minggu gitu, aku bener-bener cerita gara-gara nyeplos langsung, soalnya itu bener-bener kejadian yang aneh banget sih menurut aku ya. Waktu itu aku kan, itu apa namanya, malam aku bersihin, habis pulang kampus aku bersihin muka aku kan. Misalnya ini kamar, ini kaca, aku bersihin muka gini biasa aja, bersihin muka. Kemudian aku bersihin muka ini di depan, maksudnya arah pandangku tuh di arah pintu-pintu kamar aku kan. Jadi kalau ada orang lewat tuh aku lihat kan. Kemudian pas aku bersihin muka, ada yang lewat, dan aku, tapi nggak jelas gitu, tapi dari postur tubuhnya itu benar-benar kayak temen aku gitu, temen aku. Dan aku panggil dong, Nandia sih Mbak Yus, Nandia itu kemana sih, mau kemana sih Mbak Yus, kayak gitu kan, kayak gitu pokoknya. Kamu chatting seperti itu kan. Terus kemudian diam aja, nggak ada kayak sini loh ya, nggak ada kayak apa gitu, nggak ada, diam aja kan. Terus kemudian nggak lama, temen aku kok baru keluar, baru baru lewat. Loh, kamu tadi nggak lewat ta? Aku kan bilang dulu, kamu tadi nggak lewat ta? Enggak, aku barusan keluar kamar. Aku langsung,
kenapa yo, terus kayak dia kayak gitu. Nah terus aku tadi lihat kamu lewat, terus akhirnya kayak lari ke kamarnya temen aku gitu, kayak ke kamar temen aku satunya gitu, lari gitu. Aduh, kayak takutan sendiri kan, di situ kita benar-benar takut dan gak berani buat tidur sendiri. Dan sebenarnya pas sejak itu temen aku juga cerita-cerita kalau mereka tuh juga sering dengar suara cewek nangis kayak gitu. Ternyata mereka sendiri juga nyimpen nyimpen gangguan-gangguan itu. Akhirnya kita kan ngerasa keganggu kan, kita coba buat bilang bilang ke pemilik kosnya, dan pemilik kosnya bilang kayak gini, dulu waktu apa rumah ini jadi sudah dikasih bancaan itu kayak syukuran syukuran gitu kan, syukuran udah di doa doain kayak gitu sih. Tapi nggak tahu kalau sampai kayak gitu. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba yang pemilik kosnya itu manggil orang pintar, dan orang pintar itu kayak apa ya, maku maku kamar kamar temen aku yang pojok sana dipaku gitu, karena aku nggak paham gitu loh. Kamar temen aku yang pojok dipaku sama yang pojok pojok dekat kamar mandi itu dipaku juga di atas kamarnya. Terus ya, ini apa, aku gitu kan, nggak, aku nggak paham itu apa gitu. Semenjak itu malah malah kayak jadi gitu, malah kayak sering, aku kan sering tidur bertiga kayak diketok diketok kamarnya, terus kemudian ada suara lagi, suara cewek nangis gitu, malah malah makin keganggu gitu kan. Akhirnya aku kayak kayak nggak ada perubahan, malahan aku bilang sama yang berkos. Akhirnya aku bilang sama om aku tuh, aku bilang sama om aku datang tuh ke kos aku kan. Aku pas pertama datang itu udah kayak awalnya nggak enak di sini. Nah, bilang nggak enak di sininya itu, sorry sorry, ada bentuk lewat, nggak enak apa namanya, hawa nggak enaknya itu di bagian daerah kamar aku gitu kan. Terus akhirnya kok tahu, akhirnya naik kan, naik ke atas. Kemudian tiba-tiba aku tuh udah di depan kamar itu, kamar yang kosong tapi masih ada barangnya orangnya di situ, depan pintu, di depan pintu itu. Dan om aku tuh diem aja, diem di situ, mungkin kayak interaksi gitu ya, tapi aku nggak tahu sih. Pas om aku diem di situ, ada suara cewek nangis, bener-bener kayak denger banget gitu loh cewek nangisnya itu. Temen aku denger banget, soalnya waktu itu aku kayak ke bawah atau gimana gitu, aku nggak denger suaranya. Nah, kata kedengeran banget kalau suara cewek nangis. Terus akhirnya siapa om aku cerita kan kayak gini, ini dia itu sebenarnya ninggalin tempatnya itu di sebuah pohon. Nah, pohon itu ada di sini, di bangunan ini. Tuh aku merinding ceritanya, di pohon ini. Nah, di pohon ini akhirnya mau dibuat kos ini, pohonnya ditebang dong. Nah, di depan itu tadi dia kehilangan anaknya, terus dia kayak bingung gitu loh. Akhirnya dia nggak mau pindah, tetap di situ buat nunggu anaknya. Dan dia gangguin kita tuh kayak dia ngerasa anaknya ada kita, kayak kita tuh anaknya gitu loh. Kayak ya, jadi gangguin kita gitu, isengnya iseng kita. Dan dia di situ nggak mau pergi ya. Ini kayak bilang ini tempat aku, jadi nggak usah diusir kan. Akhirnya nggak diusir sama om aku, jadi dikurung di tempat itu aja. Jadi dia nggak keliaran, maksudnya jalan iseng ngetok gitu gitu. Akhirnya nggak, cuma jadi dia nangis emang, dikatain om aku dia nangis sampai kedengar sama temen aku tadi. Terus akhirnya nggak lama itu orang yang punya kos yang di situ itu pulang kan. Terus temen aku, tapi aku nggak di situ, yang cerita temen aku kan, apa sih, habis ngobrol sama anak yang punya kos itu, mbak kenapa nggak pernah tidur di sini. Terus mbaknya yang punya kamar itu tadi, yang ditempatin sama mbak pun tadi itu tadi, bilang gini, aku pertama kali tidur di sini, aku ngerasa ada yang nungguin aku pas waktu tidur, kayak ada yang nungguin tidur gitu. Akhirnya dia nggak nyaman di situ. Akhirnya dia jarang banget ke kos. Akhirnya ya dari situlah kayak bener-bener apa ya, sebenarnya kasihan kalau misalnya diusir, cuma
ganggu sekali gitu kan. Akhirnya nggak tahu, aku nggak lama dari itu aku pindah kos dan aku nggak kos di situ lagi dan nggak tahu perkembangannya kayak gimana lagi. Tapi sejauh ini kayaknya dia tuh benar-benar nggak mau pindah di situ, kayak benar-benar kayak rumahnya di situ, dan om aku juga nggak tega buat pindah dia. Jadi om aku kayak interaksinya tuh bilang, kalau kamu kayak kayak di ancam gitu loh, kalau kamu apa sih masih gangguin di sini, aku bakal buang kamu, tapi kalau kamu tetap di sini aja nggak usah keliaran ganggu iseng-iseng gitu, aku bakal biarin kamu. Terus ada persetujuan kayak gitu, akhirnya dia iya. Akhirnya dari situ kayak dia nggak ada iseng-iseng lagi, tapi kayak masih kayak takut lah, kalau kalau mau keluar kan masih lewat kamar itu gitu, masih agak gimana gitu. Jadi kayak gitu aja ceritanya. eh terus apa ya, ini bener-bener pengalaman aku, jadi kalian nilainya kayak gimana terserah kalian. Tapi bener-bener kayak eh sebenarnya aku nggak percaya sih kayak gitu, tapi bener di depan nyata banget tau, kayak lihat kayak gitu, ngerasain kayak gitu, digangguin sampai kayak gitu tuh. Udah, jadi itu story aku tentang Mbak Kunti yang di kos. Jadi buat kalian terserah mau percaya apa enggak. Terima kasih ya buat sebelumnya kalau udah luangin waktu buat dengar cerita aku ini. Terima kasih.